Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya kurang kenceng ya? Coba boleh cek sound dulu. Cek tes. Bekasnya Bang Muzamil nggak apa-apa. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat Udah pada makan siang belum? Kenapa belum? Gak ada yang nyiapin ya? Kok jujur banget ya, kayak mengharap begitu nasi kotak gitu. Harus tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siang ini Allah izinkan kita ngumpul di sini, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Amin. Salat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para dosen, mahasiswa, seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera, semua teman-teman yang udah hadir siang hari ini, yang insya Allah disayang Allah. Amin. Inspirasi dan motivasi boleh datang dari siapa aja, tapi kalau kita mau belajar agama harus sama ulama. Sekali lagi saya ulang, inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja, tapi kalau kita mau belajar agama harus kepada ahlinya, mestilah kepada ulama. Saya ini bukan ustadz, apalagi ulama. Karena secara background pendidikan saya bukan lulusan Timur Tengah, gelar saya bukan LCMA, tapi sama dengan teman-teman nantinya ya, ST. Apa kepanjangan ST teman-teman? Semoga bukan sok tahu ya. Bukan sarjana tilawah, sarjana tahfidz, bukan ya. Karena secara profesi teman-teman saya ini arsitek. Tadi banyak ya mahasiswa arsitektur, selamat kita samaan. Kalau teman-teman mau konsultasi agama bukan ke saya, karena saya bukan ustadz apalagi yang ulama. Tapi kalau sekedar inspirasi motivasi boleh. Kalau teman-teman mungkin suatu saat mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Tapi sebelum bangun rumah
bangun dulu rumah tangga. Iya. Yang Ikhwan langsung ngelirik semua nih dari tadi. Biar jangan tegang-tegang banget ya. Ini siang rawan ngantuk ya. Ini ada yang bolos kuliah nggak siang ini? Astagfirullah, semoga diampuni sama Allah ya. Yang penting nggak tipsen bang. Yang penting nggak tipsen. Ya, yang penting jangan titip absen ya benar. Oke, teman-teman semuanya yang disayang Allah. Saya ini anak muda biasa loh. Teman-teman nggak usah histeris, nggak usah wow gitu. Pas saya datang, emang siapa yang datang gitu? Saya bukan artis, apalagi opa-opa Korea, nggak level lah. Jadi teman-teman saya harap habis ketemu sama saya siang ini, teman-teman bawa pulang inspirasi, motivasi, semangat baru, ilmu baru, iman yang udah nambah. Itu harapan saya tuh itu, bukan yang lain. Jadi teman-teman ada nggak yang datang ke sini karena penasaran? Selama ini lihat Bang Muzamil itu di sosial media, di Instagram, di YouTube, penasaran aslinya kayak gimana, pengen dengerin suaranya. Ada nggak yang kayak begitu? Ada? Nah, udah lihat nih, udah dengar, udah boleh pulang. Lurusin lagi niatnya teman-teman. Apa yang kita niatkan, insya Allah itu yang kita dapat. Niat itu ukuran kebenaran suatu perbuatan. Bukan kata saya, kata Imam An-Nawawi. Makanya kenapa Imam An-Nawawi itu menempatkan hadis innamal a'malu binniyat itu di awal bab kitab hadis arba'in. Karena saking pentingnya bab menjaga niat. Saya yang ngomong di depan ini nggak otomatis mudah loh menjaga niat, susah. Kalau ujian saya lebih berat artinya saya Allah uji dengan popularitas, jadi public figure gitu. Kalau saya nyontohin kebaikan, banyak orang yang bisa ikutin gitu. Artinya setan yang diutus buat goda saya juga bukan yang kelas teri, tapi kelas kakap gitu. Makanya kita hanya kepada Allah menitipkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Wahai zat yang mengarahkan hati, arahkan hati kami untuk taat kepadamu. Jadi hati kita ini kita nggak kuasa bahkan. Makanya kita titipkan kepada pemilik hati. Ya Allah, kami titipkan hati kami kepadamu, jangan biarkan ada sesuatu yang di dalamnya engkau tidak suka. Ini pesan saya di awal sesi kita ya teman-teman, agar kita meluruskan niat. Jangan sampai teman-teman datang ke sini punya misi, pokoknya harus dapat selfie sama Bang Muzamil. Ada nggak yang kayak begitu? Ada? Kok malu-malu nih? Nggak ada yang ngaku? Nggak apa-apa sih, nggak dilarang juga. Kalau dapat itu bonus, tapi bukan itu tujuan utamanya gitu. Soalnya kita hidup di zaman kalau nggak dapat selfie belum sah, udah ketemu, belum punya bukti otentik gitu ya. Apalah berharganya sebuah foto ya. Nasihat dan doa itu jauh lebih berharga kalau kita ketemu ulama, ketemu orang soleh. Apalagi saya bukan ulama, belum jadi orang soleh, masih sama-sama belajar. Jadi kalau teman-teman nggak dapat foto sama saya, nggak usah kecewa. Soalnya nanti begitu acara udah beres, saya buru-buru balik gitu ya untuk istirahat. Karena roadshow saya di Lampung ini lumayan padat ya selama 2 hari ini. Jadi harus nyimpen energi. Sepakat nanti nggak usah ada sesi foto, boleh? Boleh ya, apalagi buat yang cewek-cewek nih, nggak usah minta foto sama saya ya. Karena ada hati di rumah yang harus saya jaga. Iya. Aduh. Kok langsung murung ya muka-mukanya? Langsung murung, nunduk. Tapi enggak, insya Allah teman-teman ladies di ITERA ini ifah dan izahnya terjaga, insya Allah ya. Insya Allah ketemu lagi nanti karena mereka menjaga nih, dapatnya karena terjaga, insya Allah dapatnya yang menjaga juga ya. Karena rumus jodoh itu kan bukan mencari, melainkan menjadi. Sebab jodoh itu cerminan diri. Bukan kata saya, kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 26. Wat-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat.
Tapi by the way, kita siang hari ini bukan kajian pranikah ya. Tema sharing kita siang ini apa? Menuju generasi muda pecinta Al-Quran, Bang. Menuju generasi muda pecinta Al-Quran. Menarik. Ada satu kata yang menarik untuk dibahas. Al-Quran udah pasti. Pecinta Al-Quran, ada cintanya gitu. Cinta itu topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Benar gak? Benar ya? Cinta itu nggak cukup hanya dengan kata-kata. Sebab cinta itu bukan hanya kata sifat, melainkan kata kerja. Kalau kita ngaku cinta, maka kita harus membuktikannya. Kalau seorang pemuda ngaku cinta dengan seorang pemudi gitu. Ada cowok ngaku cinta sama cewek, itu cintanya pasti hoax, pasti fake. Karena real love starts after nikah. Kalau seorang suami ngomong cinta ke istri itu baru benar. Karena yang sebelum nikah itu bukan cinta sih, cinta monyet gitu. Desire, hasrat gitu. Jadi kalau ada cowok yang ngomong awal-awalnya sih modus ngerjain tugas bareng gitu, tapi nanti ujung-ujungnya sampailah pada satu mantra, I love you, aku cinta sama kamu. Nama kamu udah tertulis Uhibuki gitu Bang dari sekarang. Oh iya. Aku cinta sama kamu, nama kamu udah tertulis di hati aku gitu. Itu teman-teman ladies jangan kegeeran duluan. Karena bisa jadi si cowok ini ngomong begitu nggak hanya ke satu cewek. Teman-teman jadi korbannya, hati-hati. Perempuan itu makhluk masa lalu, laki-laki itu makhluk masa depan. Karena umumnya, ini pengalaman ya, soalnya saya udah nikah, status kita beda, sorry gitu. Siap. Seorang lelaki itu menginginkan dirinya itu adalah cinta pertama bagi istrinya, sehingga dia akan cemburu dengan laki-laki manapun yang ada di masa lalu istrinya. Sedangkan perempuan menginginkan dirinya adalah cinta terakhir bagi suaminya, sehingga dia akan cemburu dengan perempuan manapun yang ada di masa depan suaminya. Nggak usah dihafal, nggak usah dicatat, nggak usah dijadiin caption ya. Tapi udah direkam Bang. Nggak akan saya ulang juga. Jadi hati-hati, ini ladies sekarang saatnya menjaga nih. Ujiannya sekarang, nanti ujian para suami nanti setelah nikah ya. Jadi kalau ada cowok yang ngomong sekarang I love you, aku cinta kamu, nama kamu udah tertulis di hati aku, bla bla bla, jawab aja, Bang, nama adik jangan ditulis di hati abang, ntar aja di buku nikah. Karena real love starts after nikah. Cinta itu bukan hanya kata-kata, tapi harus dibuktikan. Bukan hanya I love you, tapi qabiltu. Itu baru sebenar-benarnya cinta. Gitu juga kalau kita ngaku cinta sama Nabi, nggak cukup. Ya Nabi salam alaika. Nggak cukup hanya kita melantunkan syair. Sekurang-kurangnya sholawat lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ketika namanya disebutkan. Kenapa? Karena Allah dan malaikat pun bersolawat sama Nabi. Yang kedua, bukti kita cinta sama Nabi, ittiba'us sunnah. Kita meneladani sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Itu bukti cinta kita. Maka mudah-mudahan karena Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, anta ma'aman ahbabta. Kalian kelak akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, maka kita berpeluang bersama-sama dengan Nabi nanti di surga dengan catatan follow his way, follow his path. Kita ikuti jalannya, sunnah. Gitu juga kalau kita hari ini mengaku cinta Quran. Cinta sama Quran nggak? Cinta nggak? Cinta di mulut kita ya. Tapi sering mana? Ngaji atau buka IG? Ngaji atau main PUBG? Oh enggak lah, di sini nggak ada yang main game ya. Ini pada serius-serius kuliah lah ya. Hati-hati jangan sampai teracun sama game online. Saya dulu punya teman satu kontrakan yang kuliahnya nggak beres karena kecanduan game online. Oh, jadi hati-hati, hati-hati. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Quran, sedalam apa cinta teman-teman?
Sekuat apa keimanan kita sama Quran, itulah yang tercermin bagaimana interaksi teman-teman dengan Quran hari ini. Seberapa sering teman-teman baca Quran, seberapa sering teman-teman tadabbur Quran, atau mungkin teman-teman udah berusaha menghafal dan murajaah dengan istiqomah. Itulah level cinta kita, itulah tingkatan-tingkatan keimanan kita terhadap Al-Quran. Iman dan amal soleh itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Banyak ayat dalam Quran, innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini kan sering banget ayat seperti ini kita baca di banyak surah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti sambungannya bisa macam-macam. Misalnya di surah Al-Kahfi yang kita baca tiap Jumat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, itu salah satu sambungannya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh sering Allah gabung. Kenapa? Karena aktivitas iman dan amal soleh itu gak bisa dipisahkan. 3 syarat iman kata ulama. Iman itu diikrarkan dengan lisan, yang kedua dibenarkan oleh hati, yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu 3 syarat iman. Makanya bagaimana kualitas iman kita hari ini, begitulah cerminan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Sedalam apa cinta kita sama Quran, sekuat apa iman kita sama Quran, begitulah level istiqomah kita dengan Al-Quran, dalam membersamai Al-Quran. Iman dan amal soleh itu berbanding lurus, ibarat gaya aksi reaksi. Pada belajar fisika dasar nggak semua? Ya, belajar. Hukum Pascal gimana bunyinya? Atau persamaannya gimana? P sama dengan F per A. P itu dari bahasa Inggris ya, pressure, tekanan. F itu force, gaya, satuannya Newton. A itu kan area, luas bidang tekan. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, karena sama-sama di atas kan persamaannya. Jadi kalau hidup teman-teman penuh dengan tekanan-tekanan, jangan-jangan karena kebanyakan gaya, makanya kurang-kurangin. Iman dan amal soleh itu gitu, persamaan yang berbanding lurus. Jadi kalau kita mau istiqomah dalam beramal soleh, maka jaga iman. Iman itu normalnya naik turun memang, nggak ada iman yang flat, iman yang konstan. Y sama dengan X itu nggak ada. Y itu grafik dari iman itu ya terlalu ribet ya persamaannya untuk diuraikan gitu, karena naik turun gitu. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ciri orang yang beriman kata Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang bila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Itu ciri iman yang pertama. Kita hari ini teman-teman kalau dengar Allahu Akbar, hati kita getar nggak? Allah, getar nggak hati kita? Atau jangan-jangan ada nama lain yang menggetarkan hati kita? Jadi ciri orang yang beriman, salah satunya di antara banyak ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran, dengar nama Allah aja udah getar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun kesibukan bakal ditinggalkan dulu. Sambut panggilan Allah. Ke masjid, kejar shaf pertama, takbir ulat tanpa masbuk di belakang imam. Itu kalau iman yang sempurna bagi seorang laki-laki. Karena hukum salat berjamaah itu saya meyakini fardu ain, wajib kalau nggak ada uzur yang syar'i. Ya meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat sunnah muakkad gitu. Tapi saya yakin wajib. Kenapa? Karena semasa hidupnya Rasulullah selalu salat berjamaah. Kecuali lagi sakit, kecuali lagi safar, ada uzur yang syar'i.
Kalau teman-teman yang profesinya dokter misalnya, tapi ini Institut Teknologi nggak ada kedokteran di sini ya. Lagi operasi pasien, udah di anestesi, udah dibius gitu. Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, ditinggalin, meninggal anak orang gitu. Nah, itu uzur yang syar'i ya, tuntutan profesional. Lagi safar, traveling kayak saya sekarang gitu. Bahkan ada keringanan rukhsah, boleh gabung sholat jamaah, boleh diringkas sholat qasar gitu. Islam itu indah gitu. Islam itu memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahin gitu. Islam itu agama yang gampang, tapi jangan digampang-gampangin gitu. Itu ciri iman yang pertama. Ciri iman yang kedua di ayat ini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Shadaqallah. Jadi ukuran keimanan itu bisa kita lihat teman-teman saat lantunan Al-Quran dikumandangkan, firman-firman Allah dibacakan. Bagaimana keadaan hati kita? Iman kita nambah nggak setiap kali mendengarkan Al-Quran? Hadza kalamu Rabbi. Ini benar-benar firman Allah. Nggak mungkin Al-Quran itu karangan Muhammad, buatan manusia, produk budaya. Setelah ada bukti-bukti yang nyata, udah terlalu banyak ya bukti-bukti kebenaran Al-Quran dengan pendekatan sains. Teman-teman di sini anak-anak teknik, anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang punya intelektual gitu. Coba teliti Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran, mengkaji, meneliti, berusaha memahami Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka pasti akan banyak sekali pertentangan-pertentangan di dalamnya. Nyatanya makin Quran itu diteliti, makin terbukti kebenarannya. Tapi kita nggak menunggu ada penelitian dulu baru kita mau beriman, baru kita mau mengamalkan. Tugas kita sebagai orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kalau kita nunggu penelitian dulu baru kita mau beramal, kalau kita nunggu penelitian dulu baru kita mau beriman, kitab suci kita penelitian atau Al-Quran? Kita mendahulukan iman sebelum logika. Meskipun iman itu bisa dijelaskan dengan logika. Di antara ayat-ayat yang membuat saya berkesan, yang pernah meneteskan air mata saya, di Quran surah Al-Mulk, Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Coba kalian lihat, adakah di antara ciptaan Allah yang Maha Rahman sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang cacat? Shadaqallah. Ternyata gimana diri kita? Bagaimana alam semesta? Semuanya serba seimbang. Ada yang ngatur, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bahkan sampai sub terkecil dari diri kita, spiral helix DNA, itu sangat luar biasa gitu, kompleksnya luar biasa. Gitu. Teman-teman belajar kalkulus di sini, tahu deret Fibonacci nggak? Tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak? Lupa bang. Lupa. Jadi deret Fibonacci itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Itu deret Fibonacci. Itu didapatkan dari mana? Deret setelahnya itu adalah penjumlahan dua deret sebelumnya. Dan rasio dari deret itu setelah bilangan kesekian itu akan menghasilkan perbandingan yang ajaib gitu. Yang dianggap ajaib itu rasio emas, golden ratio, atau kalau dalam arsitektur itu golden section. Berapa angkanya? 1,618. Itu didapatkan dari pembagian dua bilangan dalam deret Fibonacci. Kenapa bisa konstan? Karena penjumlahan dua deret sebelumnya gitu. Kebayang nggak?
Ini anak-anak pinter semuanya ya. Ya kalau belum paham nanti belajar sama temennya ya. Jadi 1,618 itu angka ajaib dalam matematika. Angka keramat lah gitu. Seluruh penciptaan dalam alam semesta itu proporsinya itu golden ratio. Tangan kita dari bahu ke siku, dari siku ke ujung tangan itu perbandingannya golden ratio. Kalau dibagi 1,618 mendekati itu. Jarak dari bibir ke hidung, bola mata hitam sama bola mata putih gitu, bahkan sampai ke sel kita, sampai ke spiral helix DNA semuanya itu golden ratio. Cangkang hewan laut itu spiralnya golden ratio. Bunga-bungaan gitu ya, dedaunan itu tumbuh dengan golden ratio. Hewan, binatang semuanya proporsi yang ada di tubuhnya, rangka tubuhnya, proporsi organnya kebanyakan golden ratio. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, saya nonton fakta ini di The Miracle of Ka'bah, salah satu konten di YouTube yang dibikin oleh Muslim dari luar negeri ya, saya nggak tahu dari negara mana, pakai bahasa Inggris. Ada terjemahannya keajaiban Ka'bah. Ternyata Ka'bah kiblat kita itu terletak di golden ratio-nya peta bumi. Ketika ditarik kutub utara ke kutub selatan, itu melintasi Ka'bah, perpandingannya itu adalah golden ratio. Ditarik diagonalnya dari peta berdasarkan titik balik matahari gitu. Sama golden ratio juga. Ditarik secara horizontal, sama golden ratio juga. Dalam seni, suatu objek yang ditempatkan dalam kanvas di titik golden ratio itu akan menghasilkan proporsi yang indah. Itulah yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci ketika melukis Mona Lisa. Kenapa Mona Lisa itu salah satu karya yang mengagumkan dalam sejarah? Karena proporsi yang ada dalam lukisan Mona Lisa itu sesuai dengan proporsi manusia asli. Leonardo da Vinci itu pakai jangkar Fibonacci gitu. Ketika ditarik-tarik itu proporsinya itu akan golden section terus. Dalam arsitektur, ketika proporsi badan bangunan dengan atap kita terapkan golden ratio, itu akan menghasilkan keindahan. Itu yang dilakukan oleh peradaban dari sejak Romawi, Yunani dulu gitu. Dan teman-teman, Ka'bah itu kan terletak di golden ratio-nya peta bumi. Ada satu ayat dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 96, halaman pertama juz keempat, posisi sebelah kiri agak ke atas. Ustaz Adi. Iya, saya bukan Ustaz Adi Hidayat ya. Jadi ayat itu menjelaskan tentang Ka'bah. Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Shadaqallah. Tahu nggak teman-teman? Jumlah huruf yang ada di ayat itu ketika Allah menjelaskan tentang Ka'bah, ketika kita hitung seluruh hurufnya, saya udah pernah coba sendiri ya. Kemudian kita hitung sampai kata Bakkah, nama lain Mekah itu disebutkan. Kemudian kita bagi, maka hasilnya 1,618. Golden ratio. Shadaqallah. Saya merinding ketika nonton ini. Sampai nangis gitu. Masya Allah. Artinya apa? Pencipta alam semesta. Pencipta Ka'bah. Dan yang berfirman ayat itu adalah Zat yang sama, Rabb yang sama, Tuhan yang sama. Shadaqallah. Itu baru satu ayat teman-teman. Belum lagi kita kaji yang lain, bagaimana penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, izam, atau kalau dalam bahasa kedokterannya morula, blastula, zigot, embrio gitu. Ternyata Al-Quran udah bicara lebih dulu 14 abad yang lalu dan lain sebagainya. Marajal bahraini yaltaqiyan, dua lautan yang gak saling nyampur. Bagaimana proses turunnya hujan dalam surah Fatir. Shadaqallah. Apa masih kurang cukup bukti kebenaran Al-Quran untuk kita beriman kepadanya? Tapi insya Allah kita orang yang mendahulukan iman sebelum yang lain, sebelum akal gitu.
Kita beriman kepada Al-Quran, bukan kepada penelitian. Kita nggak nunggu ada penelitian dulu baru kita mau mengamalkan Al-Quran, baru kita mau beriman kepada Al-Quran. Makanya ketika Allah perintahkan segala sesuatu, itulah yang terbaik buat kita. Hari ini udah diteliti, ternyata di balik sunnah itu ada kejayaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik, contoh kita, teladan kita. Apa yang dilakukan Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tapi dengan bimbingan wahyu. Di balik sunnah ada kejayaan. Tidurnya Nabi itulah yang terbaik buat kita. Miring ke kanan, ternyata jantung tidak terjepit, sehingga pompa darah lebih maksimal dan sirkulasi darah lebih lancar. Makanya kenapa Nabi meskipun tidurnya sebentar, tapi sangat efektif. Tubuhnya sehat, kuat untuk beribadah, bisa bangun malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Baca ayatnya panjang, tapi istirahatnya cukup meskipun sebentar. Kenapa? Ada rahasianya. Nabi tidur miring ke kanan menghadap kiblat. Kemudian waktu yang terbaik untuk istirahat di awal malam, habis isya langsung tidur. Jangan begadang. Itu sunnah Nabi, kecuali ada hal-hal yang mendesak, situasi peperangan atau majelis ilmu dan lain-lain. Makanya kalau begadang, coba teman-teman mau deadline terus begadang, apa yang terjadi? Susah tidur yang pertama, insomnia. Yang kedua, bangun subuhnya juga berat. Salah-salah bisa dijamak sama duha. Kenapa? Karena tubuh kita Allah program seperti yang dicontohkan oleh Nabi, itu yang terbaik. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan Allah ciptakan malam sebagai pakaian untuk kita istirahat. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan siang untuk kita mencari kehidupan. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti akan problem di kemudian hari, nimbun banyak penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Shadaqallah. Makanya teman-teman, sudahkah kita hari ini beriman kepada Al-Quran dengan iman yang sebenar-benarnya? Kalau kita beriman kepada Al-Quran, ketika kita dengar Quran, apa yang terjadi? Kata Allah tadi dalam Quran surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau kita dengerin Quran, iman kita nambah. Pertanyaannya, kita hari ini kalau dengerin Quran, iman kita nambah nggak? Atau jangan-jangan kita takjub sama suara qori'nya, sehingga ketika kita mendengarkan seorang qori' melantunkan Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, kita rame-rame Allah gitu. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar akan binasa. Kita bilang Allah gitu. Harusnya kan astagfirullah itu. Ada tajawub dengan ayat, tapi makanya yang kita takjubkan itu, yang kita kagumkan itu ayat Qur'annya atau suara qori'nya gitu. Makanya hati-hati teman-teman. Mestinya tiap kali kita dengar Quran, iman kita nambah. Sehingga iman itu yang menuntun kita untuk mengamalkan apa yang kita pahami, apa yang kita tahu dari Al-Quran. Kita ngaji, kita baca Quran, kita nggak paham apa yang kita baca. Ternyata kata Nabi, setiap hurufnya 10 pahala. Kita masih belajar terbata-bata, bukan kurang pahalanya, malah ajran, double pahalanya. Tapi kalau udah pinter, alladzi yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahir ma'as safratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Itu baru sekedar baca. Apalagi kalau kita belajar untuk memahaminya. Kalau sekedar baca qiraatil Qur'an, kalau kita memahami Al-Qur'an, tilawatil Qur'an, itu istilahnya. Di Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at. Yang dimaksud adalah tilawatil Quran. Apa itu tilawatil Quran? Kita sering dengar istilah, yuk tilawah Quran. Tilawah itu apa? Kita membaca Al-Quran atau kita mendengar Al-Quran, kemudian kita berusaha memahaminya agar kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Itulah tilawatil Quran. Dan pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar qiraatil Quran. Itulah bacaan yang membuat iman kita bertambah. Bacaan yang dipahami, bacaan yang sampai ke hati, dipahami sampai ke hati. Itulah haqqut tilawah. Lisan, akal, dan hati, tiga-tiganya bekerja.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, kemudian mereka membacanya sebagaimana mestinya, itulah mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Haqqut tilawah dijelaskan oleh seorang ustadz, seorang ulama, melibatkan 3 hal dari diri kita: lisan, akal, dan hati. Nggak cukup lisan aja. Allah ciptakan kita akal agar kita memikirkannya. Bahkan orang yang beriman itu sejatinya berpikir dengan hatinya, karena hati itu erat kaitannya dengan akal. Hati itu sesuatu yang lebih mulia. Levelnya itu di atas akal lagi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Di Quran surah Al-A'raf, kebanyakan penghuni neraka itu adalah golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengannya. Akal yang dipimpin oleh hati gitu. Jadi sejatinya hati yang berpikir gitu. Meskipun secara teknis akal, otak gitu. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Allah turunkan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca. Meskipun ketika kita membacanya pahalanya luar biasa, namun bukan hanya untuk menabung pundi-pundi pahala kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah turunkan Quran bersama dengan keberkahan. Jadi siapa yang dekat-dekat sama Quran hidupnya berkah. Berkah itu enggak bicara jumlah. Sedikitnya mencukupkan, banyaknya tidak membahayakan. Barokah itu, berkah itu terlalu berharga untuk kita perjuangkan gitu. Makanya bersama Al-Quran kita berpeluang untuk meraih keberkahan hidup. Makanya jangan ragu untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, memahami atau bahkan menghafal dan murajaahnya. Allah turunkan Al-Quran agar kita mentadabburinya, lihat dabbaru ayati. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kita mempelajari, kita mengkaji. Tapi nggak boleh sembarangan, ada ilmunya. Ilmu untuk membaca Al-Quran, ilmu tajwid. Ilmu untuk memahami Al-Quran, ilmu tafsir. Kita nggak menguasai ilmu itu, maka belajar kepada ahlinya. Ulama ahli tafsir, mufassir. Sekurang-kurangnya dengan terjemah. Tapi kalau kita hanya ngandelin terjemah, nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu ilmu alat, kita bisa keliru dalam memahami Al-Quran. Tapi ketika dijelaskan oleh ulama yang bukan hanya paham bahasa Arab, tapi mengerti juga sababun nuzul, asbabun nuzul, dikaitkan dengan hadis Nabi, ada asbabul wurud, bukan hanya teks tapi konteks, maka barulah pemahaman kita syumul, utuh, sehingga kita tidak keliru dalam memahami Al-Quran. Makanya pentingnya teman-teman bagi kita untuk terus belajar agar kita tahu indahnya Al-Quran, agar bisa merasakan dahsyatnya surat cinta Allah buat kita. Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk buat kita, furqan, pembeda mana yang salah untuk kita jauhi dan mana yang benar untuk kita ikuti. Dan Quran juga syifa, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kapan Quran itu jadi efek penyembuh buat kita? Ketika kita bacakan dengan benar, haqqut tilawah, lisan yang fasih, akal yang merenungkannya, dan hati yang mengimaninya. Barulah efek syifa itu kita dapatkan. Teman-teman semua yang disayang Allah, Ramadan yang lalu saya ada amanah ke Jambi, ketemu dengan seorang syekh dari Saudi, orang Indonesia, orang Melayu. Beliau puluhan tahun jadi imam di Saudi, tapi bukan di Masjidil Haram, di salah satu masjid di Saudi. Beliau syekh, hafiz 30 juz udah pasti. Hafalannya mutqin. Lisan beliau basah dengan zikrullah, basah dengan Al-Quran gitu, siang dan malam. Usia beliau udah mau 90 tahun, 88 tahun, tapi saya lihat Masya Allah, gigi beliau masih utuh,
Habis sholat beliau minta saya jadi imam, beliau mimpin doa, masya Allah bacaannya fasih banget. Saya berhusnuzon, kenapa beliau sangat terjaga di usia yang udah senja itu? Karena beliau ahlul Quran. Beliau mendawamkan Al-Quran siang dan malam dengan Quran. Lisan beliau basah dengan Quran sehingga Allah jaga kesehatannya, Allah jaga fisiknya untuk tetap taat beribadah. Itu salah satu contoh lah buat kita teman-teman, agar kita nggak ragu, agar kita makin yakin, agar kita makin cinta dengan Quran. Ada sahabatnya dari sahabat saya belum melakukan risetnya ya. Sahabat teman dari teman saya ya, sahabat dari sahabat saya cerita, bikin eksperimen, buah semangka dibelah dua, dipisahin, ditutup sama baskom, yang satu diputerin musik, yang satu diputerin Al-Quran, dibiarin berhari-hari, sampai yang diperdengarkan musik itu udah hitam busuk, yang diperdengarkan Al-Quran itu hanya kusam berubah warna dikit masih merah gitu. Sadaqallah. Biar makin kuat keimanannya silakan riset sendirilah gitu. Ada beberapa email yang masuk ke official saya, izin menggunakan lantunan surah Ar-Rahman saya yang ada di YouTube untuk terapi. Saya lupa penyakitnya, entah stroke, entah hipertensi, entah apa gitu. Dibandingkan dengan pengaruh musik Mozart, ternyata lantunan Al-Quran jauh lebih memberikan efek tenang gitu, daripada musik. Kenapa kita hari ini masih ragu? Makanya yang harus kita lakukan hari ini adalah belajar iman sebelum Quran. Salah satu problem anak muda khususnya, bahkan generasi kita hari ini adalah ba'id minal Quran, jauh dari Quran. Saya ngomong bukan tanpa dasar, tapi berdasarkan fakta, ada datanya. Kita Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Itu data, itu fakta. Tapi BPS ngeluarin statistik tahun 2013, 54% orang Islam di Indonesia itu nggak bisa baca Quran, buta aksara Al-Quran alias nggak bisa ngaji. Jangan-jangan di sini ada yang nggak bisa ngaji nih, tapi diam-diam aja ya, nggak ada kata terlambat. Belajar. Makanya teman-teman dari Madani ya, Madani udah bikin program tuh, ada fasilitas untuk teman-teman belajar Al-Quran gitu. Silakan join, silakan gabung gitu. Kita nggak ngomongin dulu ngafalin Quran gitu. Itu ketinggian, kejauhan gitu. Kalau teman-teman udah di posisi itu, maka saya doakan semoga istiqomah. Tapi PR kita juga masih banyak. Di satu sisi kita bersyukur tren hijrah di mana-mana, rumah tahfiz menjamur di mana-mana gitu. Tapi PR kita juga masih banyak anak muda yang nggak bisa ngaji. Gimana nanti ngadap sama calon mertua? Pas dites ngaji, dites baca Quran nanti udah keringetan gitu. Jangan sampai ngompol di celana ya, naudzubillah gitu. Makanya hati-hati teman-teman, soalnya sekarang standar calon suami itu udah naik itu buat para akhwat gitu. Siapa yang dipercayakan untuk menjadi imam dunia akhirat harus bisa jadi imam sholat gitu. Makanya hati-hati teman-teman, belajar ngaji dari sekarang kalau ternyata kita belum lancar. Tapi kalau udah lancar semoga makin istiqomah. Bukan hanya bisa ngaji, tapi kita tiap hari membersamai Al-Quran agar hidup kita berkah. Teman-teman, saya tahu anak teknik itu sibuk. Saya pengalaman ngerasain sendiri, soalnya dulu ketika kuliah menjelang deadline itu nggak tidur 3 hari rasanya biasa ya. Apalagi menjelang tugas akhir itu, wah, itu tidur itu suatu mukjizat. Saya bukan nakut-nakutin loh, tapi nggak tahu apa ITERA sama ITB kurang lebih lah, soalnya kan adik kakak ya. Iya. Akhirnya diakui. Adik kakak. Tapi dalam kondisi seperti itu coba jangan jauh-jauh dari Quran. Bukan nggak ada waktu, kita sama-sama punya 24 jam. Yang membedakan adalah manajemen waktunya. Kenapa produktivitas orang beda-beda, pencapaian orang beda-beda, padahal ada orang usianya muda tapi karyanya mengagumkan gitu. Ada yang usianya udah tua secara angka tapi belum ngapa-ngapain aja gitu. Tua itu kepastian tapi dewasa itu pilihan gitu. Nah teman-teman, sama Quran jangan nunggu ada waktu luang. Kita lah yang harus meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu sisa,
Tapi investasikan waktu untuk Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan berkah, waktu kita akan berkah. Kalau punya target ngaji one day one juz misalnya, odoj, gimana membaginya? Paling gampang, 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Berarti sholat 5 waktu ada 5, ya iyalah ya. Jadi setiap sholat 5 waktu baca minimal 2 lembar. 2 lembar itu ya 10 menit lah kalau kita ngajinya santai gitu. Sebentar banget gitu. Tapi masalah kemauan. Lakukan semampunya, bukan semaunya, tapi harus ada kemauan dulu gitu. Teman-teman, dengan Quran waktu kita bisa berkah. Kalau kita bisa ngerjain tugas normalnya selesai 2 jam, tapi kita bisa beresin dalam waktu 1 jam, tapi hasilnya lebih baik, dapat nilai A. Kenapa enggak? Itu bisa kita raih dengan keberkahan waktu. Kalau lagi sibuk banget gimana? Udah dikejar deadline gitu, nggak sempet buka Quran, nggak sempet murajaah, dengerin murattal sambil nugas, fisik bekerja tapi hati menyimak gitu. Setel aja murattal dari syekh-syekh favorit di kamar kos-kosan teman-teman, di kamar asrama teman-teman, atau di kontrakan teman-teman, di rumah teman-teman. Boleh siapa aja teman, syekh favorit. Kalau saya favorit sama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Soalnya suara Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu romantis banget gitu. Suaranya lembut, temponya konsisten gitu. Apapun iramanya, tajwidnya sangat terjaga gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama ras di surah Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Irama sika di surah Al-Baqarah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Irama ajam di pertengahan juz 1. Duh, saya sampai ingat gitu. Ini kapan Syekh Al-Ghamidi itu transisi irama gitu. Karena sering saya dengar gitu sebagai panduan murojaah saya gitu. Jadi teman-teman, biasakan diri dekat dengan Quran. Isi playlist gadget teman-teman, smartphone teman-teman dengan Quran. Jangan isi yang lain gitu. Kalau kita bisa sibuk dengan Quran, kita dapat berkahnya, dapat pahalanya, kenapa harus sibuk dengan yang lain gitu. Syekhnya boleh siapa aja, boleh Syekh Al-Ghamidi, Syekh Mishairi Rashid Al-Afasi, atau Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, boleh siapa aja. Kalau yang lokal boleh juga, Muzamil Hasbullah boleh, Ibrahim El-Haq gitu. Bebas lah gitu. Yang penting biasakan diri dekat dengan Quran. Cari lingkungan teman-teman. Atau kita yang bentuk lingkungan. Hari ini teman-teman kita masih pada malas-malas baca Quran, termasuk kita sendiri. Maka komitmen bareng-bareng, karena taat bareng itu lebih asik gitu. Fastabiqul khairat, kita jadi berlomba-lomba. Saya pengalaman dulu ketika tinggal di rumah tahfiz, beda banget semangatnya dengan ngafal sendiri. Ketika di rumah tahfiz, kita berlomba-lomba sama teman. Wih, teman udah 5 juz gitu, kita masih 4 juz, saya masih 4 juz yuk. Harus kejar ya. Ada semangat fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau kita sendiri, kita futur, lemah iman, ngedrop, nggak ada yang ingetin gitu. Nggak ada yang jadi pengingat gitu. Kan sahabat yang soleh itu teman yang ketika kita lihat dia aja kita udah ingat akhirat gitu, udah ingat Allah, udah ingat Quran ya. Kalau ketemu teman yang kayak gitu, jangan dilepasin, soalnya susah nyarinya. Kalau beda jenis gimana? Halalin gitu. Siap. Ya. Oke, teman-teman semuanya yang sayang Allah, wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah ampuni. Semoga Allah menunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Terakhir sebelum saya tutup ya teman-teman, waktu kita terbatas yang hari ini. Kalau dilanjutin ada aja yang di-sharingkan ya, ada aja yang bisa dibahas, yang bisa diobrolin. Tapi kebersamaan kita harus sampai di sini. Tapi mudah-mudahan Allah udah izinkan kita berkumpul. Kita berharap Allah akan mempertemukan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya mungkin 1-2 pertanyaan, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, jazakallah khairan kepada Bang Muzamil. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi ada 1 termin, 2 penanya dan untuk ikhwan dan akhwat. Oke?
Hitungan tiga ya. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Oke. Oke, hitungan ketiga. Saya pilih nanti angkat tangannya ya. 1, 3. Oke. Ayo Mas, yang pakai kemeja kuning. Ada panitia, tolong dikasihkan mic-nya. Oke, sekarang yang Akhwat ya. Hitungan 3, sudah angkat tangan, saya pilih orangnya. Siap? Oke. Oke, 3. Ya, oke. Mbak yang pakai masker coklat ya. Ya. Silahkan berdiri Mas. Berdiri nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk ini. Yang saya mau tanyakan kepada Ustadz Mujamil, kira-kira ada nggak doa atau ayat yang pas kita dibaca itu bisa meringankan lisan? Soalnya kadang-kadang kalau saya menjawab salam dari seseorang itu terkadang merasakan berat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Namanya siapa tadi? Namanya Mas siapa? Iya, Mas Fulan. Namanya Mas Fulan, Bang. Zulkifli. Zulkimin. Iya, Mas Zulkimin, Bang. Ya, barakallahu fiik Mas Zulkimin. Semoga antum selalu disayang Allah ya. Amin. Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat adalah seorang nabi yang sulit dalam berkata-kata, atau kalau dalam bahasa kita mohon maaf cadel gitu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam itu butuh bantuan dari saudaranya Nabi Harun alaihissalam yang pandai bertutur kata, yang bisa menyampaikan risalah Allah, yang bisa berdakwah dengan bahasa kaumnya. Tapi kepada Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surah Thaha Allah ajarkan satu doa. Ini bisa kita amalkan buat kita semuanya ya. Ketika mau presentasi, ketika mau nyampain lamaran nanti sama calon mertua gitu ya. Ingat doa ini, jangan lupa gitu. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hafal semuanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Thaha dari ayat 25. Qala rabbi syrah li sadri. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, lampangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri. Isyrah li sadri. Isyrah sadri. Isyrah li sadri. Lapangkan bagiku dadaku. Kenapa yang diminta oleh Nabi Musa pertama lampangkan dada gitu? Karena apa yang ada di dalam dada itu menentukan kondisi hati kita, itu menentukan apa yang kita ucapkan. Kalau hati kita grogi, hati kita nggak tenang, hati kita gelisah, maka besar kemungkinan ketika kita berkata-kata pun akan gugup. Makanya ketika memberi nasihat, seorang suami ketika menasihati istri gitu. Ini ilmunya belum ya?
yang harus dikondisikan dulu adalah hati gitu. Makanya kenapa bunyi doanya pertama Rabbishrahli, ya Allah lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Itu yang kedua. Kita berkata-kata tujuannya apa? Untuk memudahkan urusan kita kan, untuk kita menjawab, itu menyampaikan maksud sesuatu, itu kan dalam rangka urusan, termasuk berdakwah itu kan juga urusan. Makanya itu yang kita minta dulu kepada Allah. Lapangkan dada, mudahkan urusan. Baru yang ketiga, wa yassirli amri. Tadi apa namanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan angkatkanlah kekakuan yang ada di lisanku. Nah, itu baru itu doa yang ketiganya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Yafqahu qawli. Jadi ini empat doa ya yang dijadiin satu ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan saya tadi sebelum sharing sama teman-teman, saya bacakan doa ini di awal. Ketika awal-awal saya dapat amanah jadi public figure, minta sharing di mana-mana, pernah saya ingat pengalaman ketika saya melewatkan doa ini di awal sesi, di awal acara. Maka apa yang terjadi? Saya ngomongnya kebanyakan loading. Terus apa yang saya sampaikan itu alurnya maju mundur random gitu ya. Itulah karena kita nggak kuasa. Allah yang maha kuasa gitu. Saya berdoa, ya Allah, gerakkanlah lisan hamba untuk bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk hamba-hambamu gitu. Bahkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri hamba yang menyampaikan gitu. Maka hakikat dari ilmu itu bukan yang sekedar menjadi wawasan, tapi sesuatu yang bisa kita amalkan. Bukan yang sekedar membuat kita tahu, tapi yang menjadikan kita mau dan mampu mewujudkannya, mengamalkannya dalam kehidupan. Makanya terkadang Allah takdirkan kita dengarkan lagi ilmu yang sama, karena Allah ingin kita lebih maksimal dalam mengamalkannya. Atau selama ini mungkin kita lupa, kita belum melakukannya, makanya Allah takdirkan kita mendengarkan lagi agar kita bisa melakukannya, mengamalkannya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi itu ya doanya ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 25. 20-25 itu kodenya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Jadi begitu ya Mas Zulkimin. Oke, Taib, semoga bermanfaat. Kemudian yang akhwat tadi silahkan, mohon panitia dibantu untuk mendistribusikan mic. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang Mujamil, gimana sih tips istiqomah ngamali Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tips istiqomah untuk menghafalkan Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya, dari saudari siapa? Pakai mic. Nur Fadilah. Nur Fadilah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata istiqomah kita temukan dalam Al-Quran di surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-30, posisi sebelah kiri paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, Allah turunkan malaikat sehingga mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih hati. Diberikan kabar gembira kepada mereka dengan balasan surga yang telah dijanjikan. Shadaqallahu wallahu a'lam. Menarik dari ayat ini, saya baca tafsirnya, apa yang dimaksud dengan istiqomah. Kita hari ini memahami istiqomah itu konsisten, beramal terus menerus, ya begitu ya. Istiqomah itu menurut penjelasan tafsir, menjalankan perintah Allah seperti yang diperintahkannya melalui lisan Rasulnya dalam keadaan ikhlas. Jadi ada ikhlas sebagai kunci. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menjalankan agama melainkan dalam keadaan ikhlas. Niat yang ikhlas itu memudahkan kita untuk istiqomah. Amalan yang istiqomah juga mengondisikan hati agar ikhlas. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Amal soleh kita paksa tiap hari sampai kita terbiasa, lama-lama disitulah kita mendapatkan keikhlasan. Atau berangkat dari niat yang ikhlas, kita karena kita punya niat yang ikhlas ingin menjadi ahlul Quran, ingin menghafal Quran, sehingga karena Allah yang kita tuju, apapun rintangannya, apapun hambatannya, tetap tidak menggoyahkan langkah kita. Karena kita ikhlas, kita ingin menghafal Quran, ingin jadi ahlul Quran bukan karena ingin dipanggil hafiz, bukan karena ingin terkenal, bukan karena pengen bisa nikah sama hafizah. Cari jodoh itu yang hafiz, yang hafizah, Quran aja dijaga, apalagi kamu. Iya. Jadi bukan dunia yang menjadi ukuran niat gitu. Niat kita Allah, kita mengharapkan balasan hanya dari Allah. Ketika Allah janjikan surga, maka kita lakukannya karena Allah yang janjikan surga, bukan karena surganya gitu. Lillah, karena Allah, untuk Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu mudah untuk istiqomah. Kalau kita susah untuk istiqomah, maka cek lagi niat kita, perbaiki lagi niat kita. Kita selama ini udah karena Allah enggak? Kenapa kita berhenti? Kenapa kita enggak terus? Kenapa kita bolong-bolong gitu? Salah satu amal yang menjaga istiqomah itu, latihan istiqomah itu apa? Latihan ikhlas. Salat tahajud. Kenapa salat tahajud? Karena salat tahajud itu pertama di malam hari, bangun malam itu berat, kita harus lawan ngantuk, harus melawan dingin untuk berwudu. Hanya Allah yang tahu, nggak ada manusia lain yang lihat gitu. Itu ibadah yang latihan ikhlas luar biasa. Makanya janji Allah bagi siapa yang salat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat ke tempat yang terpuji. Makanya kenapa Nabi dulu Allah kuatkan perjuangannya dengan bangun malam di surah Al-Muzammil, surah saya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut. Emang saya tiduran terus gitu? Bukan ya. Zamala itu teman artinya. Orang yang menjadikan selimut sebagai teman sehingga membuat tenang dan nyaman. Jadi orang yang namanya muzammil itu menenangkan. Masya Allah. Doanya begitu, saya belum gitu. Saya belum pasti seperti itu. Enggak auto ya. Enggak auto seperti itu karena nama saya Muzammil. Tapi semoga. Kan nama itu doa ya. Amin. Amin. Jadi Nabi Muhammad ketika surah ini turun lagi berselimut dengan jubahnya. Apa perintah Allah? Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari meskipun sebentar. Puncaknya warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Kapan? Di malam hari. Kenapa malam? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami hendak menurunkan kepadamu perkataan yang berat wahai Muhammad. Al-Quran itu qaulan tsaqila. Kalau kita mau jadi ahlul Quran, maka ikuti sunnah Nabi, termasuk bangun malamnya. Kalau bangun malam insya Allah kita dikuatkan oleh Allah. Apalagi ingin jadi ahlul Quran, itu adalah prime time-nya.
Di ayat berikutnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk dan bacaan di saat itu lebih berkesan. Shadaqallah. Bangun malam itu beda rasanya. Coba teman-teman ngaji di malam hari, di keheningan malam, itu beda rasanya dengan ngaji sekarang. Apalagi kalau dalam sholat tahajud. Makanya kalau punya hafalan Quran, murajaah yang paling efektif itu adalah dalam sholat. Ayat-ayat yang bisa kita bawa dalam sholat, insya Allah itulah yang terjaga gitu. Kalau kita bahas rahasia bangun malam terlalu banyak, panjang kali lebar kali tinggi jadi volume ntar, padahal kita udah mau beres nih. Intinya bangun malam itu adalah salah satu ibadah untuk kita latihan ikhlas, latihan istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah sholat tahajud, maka mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan lebih dekat kita dengan Rasulullah, dan kita Allah mudahkan untuk menjadi ahlul Quran, karena Nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi kunci dari istiqomah itu adalah niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan dari dalam sesi sharing, amal soleh itu tergantung dari kualitas iman. Kalau kita mau amal soleh kita terus bagus, maka kita perlu menjaga iman, karena iman berbanding lurus dengan amal soleh gitu. Jadi jaga iman. Gimana cara menjaga iman? Temenan sama teman-teman yang soleh, senang ya tikaf di masjid, nongkrong di masjid, hadir di majelis ilmu, membaca Al-Quran. Kita lagi malas ngaji, justru saat itulah kita lagi butuhnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Kalau kita bosan sama Quran, bukan Qurannya yang bermasalah, karena Quran tidak pernah membosankan. Surah Al-Fatihah 17 kali sekurang-kurangnya kita baca dalam sehari, nggak pernah tuh bosan. Quran itu tidak akan membosankan. Justru kitalah yang bermasalah, hati kita yang kotor dengan maksiat, bernoda dengan dosa gitu. Makanya harus kita bersihkan dengan istighfar, dengan taubat. Semua kita punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabin, yang bertaubat. Maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbaharui taubat kita teman-teman, agar bersih hati kita dan kita bisa merasakan nikmatnya beribadah. Sehingga Quran itu bukan lagi beban. Karena Quran itu Allah turunkan bukan untuk membebani kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, Al-Quranul Karim, begitu kita sering menyebutnya, Quran itu sifatnya mulia, dan Allah takdirkan segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Al-Quran turun di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Apa ukuran mulianya? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Turun di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Turun di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan yang paling mulia. Dibukakan pintu ampunan, dilipat gandakan amal kebaikan, dibelenggu syaitan-syaitan. Turun di Mekah, Madinah, sebelum hijrah dan setelah hijrah, maka dua tempat itu Allah muliakan di muka bumi. Kita pasti cita-cita ke sana kalau kita mengaku orang yang beriman. Minimal seumur hidup sekali untuk ibadah haji dan umroh. Di akhir zaman, fitnah Dajjal nggak bisa menyentuh dua tempat itu. Mulia, Allah muliakan karena merupakan tempat-tempat turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Apa ukuran kemuliaannya? Kata Allah dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak Nabi itu Al-Quran.
Segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Quran Allah takdirkan jadi mulia. Maka kalau kita hari ini ingin dimuliakan oleh Allah, jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan menjadi ahlul Quran. Ingat baik-baik pesan Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Teruslah membaca Al-Quran meskipun kita belum memahaminya. Teruslah berusaha memahami Al-Quran agar kita mampu mengamalkannya meskipun kita belum maksimal. Dan teruslah menghafal Al-Quran meskipun kita belum lancar, belum jadi ahlul Quran sejati. Karena menjadi ahlul Quran itu adalah bicara proses, bukan bicara hasil. Orang yang udah 30 juz hafalannya masih harus terus mengulang-ulang hafalannya seumur hidup agar senantiasa terjaga. Itulah proses menjadi ahlul Quran. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin. Quran menjadi wasilah kita bertemu dan semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ya, jazakallah khairan Bang Muzamil, sudah terjawab ya Dua pertanyaan tadi. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum itu mohon maaf Bang, boleh bisa pimpin doa untuk di ujung pengacara. Ya, setelah ini kita akan sama-sama berdoa dan langsung dipimpin oleh Bang Muzamil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة التوبة وعلى نعمة الأخوة وعلى نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.